Oh iya, sebelum lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan orang-orang baru. Cowok keriting dengan baju zebra namanya Yukio, cowok jaket merah namanya Kotaro, dan cowok jaket hitam namanya Eiji. Beruang tersebut benci akan kebohongan, dan di game kali ini mereka hanya perlu menjawab pertanyaan dari si beruang dengan jujur agar bisa menang. Tapi, apabila ada yang berbohong, maka mereka harus memilih salah satu dari mereka untuk dikorbankan. Pertanyaan pertama, makanan apa yang kamu suka? Wah, gampang sekali ya. Satu persatu peserta kita menjawab, dan setelah selesai, tiba-tiba si beruang mencium sesuatu dan mengamuk dan bilang kalau ada yang berbohong di antara mereka. Jadi, mereka diberi 2 menit untuk menemukan si pembohong itu. Para peserta kita berkumpul, tapi kalau dalam keadaan hidup dan mati seperti ini, jelas mereka tidak bisa tenang dan saling menuduh. Saat waktu tinggal tersisa 1 menit, Eiji langsung menghampiri Yukio yang mengaku kalau makanan kesukaannya adalah seledri. Seledri maksudnya. Karena disangka aneh, Eiji mulai menekannya. Tapi Yukio menyangkal dan berkata bahwa selera orang berbeda-beda. Si beruang mengumumkan kalau waktunya sebentar lagi habis. Lalu kemudian Eiji menunjuk Yukio untuk dikorbankan. Bukan hanya Eiji, tetapi Kotaro dan bahkan Takeru ikut-ikutan menunjuknya. Setelah diputuskan, si beruang langsung menyiapkan tinjunya dan kemudian menghantam Yukio dengan kepalan tangannya. Yukio mati, badannya gepeng dan menyatu dengan salju. Dan setelah ini, kita berlanjut ke pertanyaan kedua yang tak terduga, yaitu apakah kamu menyukai Takahata Shun? Aneh ya, apa sih yang gak aneh? Eiji dan Kotaro langsung menjawab tidak, tapi tak disangka-sangka Takeru menjawab iya. Wadaw. Sekarang giliran para cewek. Tapi sebelum menjawab, Ichika cari-cari alasan dulu dan berkata kalau mereka memang selalu bersama dari kecil. Jadi wajar kalau dia bilang iya. Sementara Soko, dia langsung berterus terang mengaku kalau dia menyukai Sun. Sun kaget gitu, tapi Ichika justru lebih kaget lagi. Sekarang giliran Sun yang menjawab. Dia berpikir selama beberapa saat, kemudian menjawab tidak. Tak ada satupun bagian dari dirinya sendiri yang ia sukai. Semuanya sudah menjawab. Namun rupanya kali ini si beruang mencium bau-bau kebohongan lagi. Dimulailah kembali babak saling menuduh. Ichika mencurigai Takeru karena rasa sukanya pada Sun. Tapi Takeru menjawab bahwa rasa membunuh itu sama dengan cinta. Gaje gitu kan anak ini teh. Kotaro menuduh Sun, tapi Sun tak lekas menjawab. Waktu semakin menipis. Lalu si beruang memberitahu bahwa ternyata ada impostor di antara mereka yang bertujuan untuk membunuh semua orang. Kotaro angkat bicara, lalu kemudian dia menuduh Soko karena dialah satu-satunya murid yang sekolahnya berbeda. Sun dan Ichika berusaha menyangkal mereka, namun ketika waktu sudah mendekati 0, pada akhirnya Kotaro, Eiji, dan Takeru lagi-lagi menunjuk tumbal mereka, yaitu Soko. Soko yang sudah tak punya harapan kembali mengungkapkan perasaannya. Soko yang sudah tak punya harapan kembali mengungkapkan perasaannya pada Sun. Dia benar-benar menyukainya. Soko mendorong Ichika yang berada di dekatnya. Lalu kemudian Soko kini bernasib sama dengan Yukio, dan satu-satunya yang tersisa darinya adalah kalung serpihan gelas yang ia kenakan untuk mengenang memori Soko bersama Sun. Sun terbelalak tak percaya, ia pun menjerit. Si beruang hendak melanjutkan permainan, namun